Zeto sama. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan untuk episode video kali ini kita akan kembali ke jalan yang benar terlebih dahulu ya. Kita akan kembali ke produk ori. Jadi ini di depan kalian ini sudah ada satu buah SF Limited Premium Bandai. Ini adalah SF Ultraman Z Gamma Future ya. Jadi ini adalah SAF Ultraman Z ketiga gua. Jadi yang pertama itu udah punya Alpha Edge, lalu kemudian udah punya yang original juga kemarin, dan sekarang yang ketiga ini adalah Gamma Future. Dan ya, karena dia adalah limited premium Bandai, seperti biasa selalu ada box coklatnya seperti ini. Dan ya, kalau kalian lihat di sini ada logo SF Figuarts dan juga logo premium Bandai Limited Tamashii gitulah di sudut kanan kiri atasnya. Lalu kemudian di sudut kiri bawah seperti biasa di sini ada tulisan tentang box coklat ini hanya sebagai perlindungan selama pengiriman. Kanan bawah ada logo Tamashii Nation dan juga logo Bandai. Dan ya, bagian belakangnya udah gitu aja, nggak ada apa-apa. Dan langsung saja kita unboxing, dimulai dari box coklatnya terlebih dahulu. Iya, langsung saja kita buka. Ini untuk SF Ultraman Z Gamma Future ya. Jadi ini adalah kombinasi 3 kekuatan Ultraman dari Neo Frontier era. Jadi ada Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan juga Ultraman Gaia yang disatukan kekuatannya oleh Ultraman Z dan menjadi Ultraman Z Gamma Future. Dan ya, inilah dia penampakan depan dari boxnya untuk SF Ultraman Z Gamma Future. Jadi di sini bisa lihat si Ultraman Z-nya dengan posenya yang seperti magician ya, seperti penyihir. Lalu di belakang ini juga ada gambar posenya si Ultraman Z Gamma Future dan juga lingkaran sihirnya. Lalu kemudian di sini ada logo SF Figuarts, ada logo premium Bandainya di sini, lalu kemudian ada stiker Tamashii Nations Quality, logo Bandai biru di kanan bawah, logo Tamashii Nations, lalu di sudut kiri bawah ada logo Ultraman Z ya, design by Tamashii Nations in Japan, Bandai Spirits made in China. Lalu kemudian di sudut bawah seperti biasa tampaknya si Ultraman Z Gamma Future. Tampak di kiri seperti ini. Lalu tampak belakangnya ini ada pose-posenya. Jadi ini ada pose khasnya ya kalau dia mau bertarung seperti ini. Lalu kemudian kita dapat Z Riser yang dalam bentuk pedang juga. Jadi nanti bisa pakai jurusnya M Nanahachiju apalah gitu, gua lupa nama jurusnya si Ultraman Z Gamma Future. Lalu ini ada lingkaran sihirnya yang seperti Doctor Strange. Dan ya, ini ada pose petik jari yang sebenarnya kalau dilihat ini mirip seperti bentuk pose hati gitu juga ya. Dan ya, di sudut sebelah kanannya ada gambarnya lagi si Ultraman Z Gamma Future. Dan ya, udah segitu aja sih untuk boxnya. Lalu kita buka sekarang untuk boxnya. Dan kita keluarkan blisternya. Oke, ya, kita singkirin kotaknya dulu. Box coklatnya juga singkirin aja dulu. Dan inilah dia untuk penampakan dari blisternya. Ya, bisa dilihat di sini. Ini sedikit. Ya, ini. Dan ya, inilah dia SF Ultraman Z Gamma Future. Dan di sini kita dapat Ultraman Z-nya, lalu kemudian color timer yang berwarna merah, lalu di sini dapat Z Riser yang dalam bentuk pedangnya juga yang kayak gue bilang tadi. Lalu kemudian kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 5,5 pasang tangan extra hand ya.
Lalu kemudian ini ada kayak tiang-tiang, ini kayaknya nanti untuk dipasangkan ke ini lingkaran sihirnya ya. Dan ini ada buku manualnya. Jadi ini buku manualnya, coba kita buka dulu. Ya, seperti ini. Jadi ini ada manual untuk mengganti color timernya, jadi sama seperti yang sebelumnya, didorong naik, lalu ditukar masuk, lalu kemudian di bagian kakinya juga sama seperti yang sebelumnya, juga bisa ditarik turun ya untuk memberikan artikulasi kaki yang lebih baik. Lalu kemudian ini part tangan untuk menggenggam senjatanya, lalu kemudian ini juga aksesoris untuk pasang si lingkaran sihirnya nanti. Ya, kurang lebih segitu aja untuk manual booknya. Dan langsung saja kita masuk ke menu utamanya, yaitu si SAF-nya sendiri. Jadi di sini langsung kita buka blisternya aja. Dan kita keluarkan, inilah dia SF Ultraman Z Gamma Future. Wow, gila, cakep banget ya. Memang kalau barang original gini, ini memang nggak pernah mengecewakan ya. Ini plastik di badannya kita copot aja dulu biar nggak mengganggu keindahan dari Ultraman Z Gamma Future-nya ini. Susah juga nih plastiknya dicabut. Oke, udah dicabut plastiknya. Dan ya, mari kita coba lihat lebih dekat ya untuk detailnya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk detailnya, ini keren banget ya Ultraman Z Gamma Future-nya ini. Jadi di sini ada aksen Ultraman Z-nya, ada aksen Ultraman 3-nya, ada Ultraman Dyna-nya, dan juga Ultraman Gaia. Ya, jadi memang dari segi detail ini cakep parah sih ya. Dan di sini so far catnya yang gue dapat bagus, nggak ada yang defect ataupun yang cacat catnya so far ini kalau yang gue perhatiin ya. Sampai ke kaki-kakinya bagus, tampak belakangnya juga rapi, nggak ada cat yang cacat ya. Kayaknya ini gue cukup beruntung untuk unit yang gue dapat ini dalam kondisi yang sangat bagus ya. Dan ya, dia baru berdiri pose gini aja udah keren banget ya si Ultraman Z Gamma Future-nya ini ya. Dan langsung saja kita lanjut kepada bagian artikulasinya. Ayo kita cek artikulasinya terlebih dahulu. Jadi pertama untuk artikulasi kepala, mendongak ke belakang segini, menunduk ke depannya segini, bagus. Lalu kemudian berputar ke kiri, berputar ke kanan. Kayaknya tidak bisa berputar karena di bagian belakangnya ini ada siripnya gitu, tapi tidak masalah. Oke. Lalu kemudian artikulasi di tangannya. Untuk lengannya kita angkat terlebih dahulu. Ini untuk lengannya bisa diangkat setinggi ini, jadi agak sedikit kehalang dengan baju armornya ini. Ya, tidak bisa diangkat lebih tinggi. Lalu kemudian di sini tidak ada biceps swivel ya. Lalu bisa ditekuk dan bisa berputar kayak begini. Lalu juga artikulasi di pergelangan tangan ada ball joint gitu, jadi bisa berputar, bisa ditekuk kiri juga, bisa ditekuk kiri juga ya. Bisa ditekuk maju juga, bisa ditekuk mundur juga. Oke. Jadi untuk artikulasi tangan seperti itu, dan juga bisa ya berputar kayak gini. Dan kalau mau berputar ke atas ke bawahnya ini agak terbatas karena kehalang oleh si armornya tadi. Jadi kayak kurang mantap kalau mau bikin pose risingnya ya, yang kayak dia baru berubah mau muncul gitu.
karena terhalang oleh armornya. Lalu kemudian untuk artikulasi di dadanya, nih mendongak ke belakang segini, menunduk ke depan segini, lalu kemudian lanjut ke artikulasi perut. Perut juga bisa mundur segini dan juga bisa maju segini. Agak terbatas untuk artikulasi dada dan perutnya yang untuk maju ke depan, tapi yang ke belakangnya lumayan. Lalu kemudian kita masuk kepada artikulasi kaki. Jadi ini artikulasi kakinya lagi-lagi harus kita tarik terlebih dahulu ke bawah biar bisa lebih bagus untuk artikulasi kakinya. Jadi pertama kita tes menendang ke depan. Menendang ke depan bisa sejauh ini, lebih dari 90 derajat sedikit. Oke. Lalu kemudian menendang ke belakangnya sejauh ini. Kayak begini. Lalu kemudian artikulasi di kakinya juga bisa ditekuk seperti ini juga ya. Lalu di sini juga bisa berputar. Sama juga untuk sebelah sini bisa berputar, bisa naik, bisa turun. Oke, kiri kanan, dan layaknya SAF juga di ujungnya selalu bisa ditekuk seperti ini ya. Oke. Lalu kemudian untuk split, apakah bisa split? Wow, bisa split ya. Nah, kayak gini. Bisa split, tidak ada masalah. Tapi memang sekali lagi ini harus ditarik turun terlebih dahulu untuk bagian kakinya supaya bisa memberikan artikulasi yang lebih luwes. Oke. Jadi untuk segi detail dan juga segi artikulasi ini bagus banget, aman. Next, kita cek aksesorisnya terlebih dahulu. Oke, jadi iya, dapat part-part tangan kayak biasa. Ini ada tangan yang pose magician-nya gitu. Oke, lalu kemudian ada tangan yang karate chop kayak gini. Ini nanti paling untuk pose kosennya. Lalu kemudian part tangan untuk menggenggam senjata. Ya, yang ini harusnya untuk menggenggam senjatanya. Dan ini senjatanya, Z-Racer-nya yang bentuk beam sword. Ya, jadi untuk detail dari Z-Racer-nya sendiri ini bagus, detail, catnya juga bagus. Ya, dan juga warna kuning clear-nya ini juga bagus ya. Dan ini harusnya bisa dipegang. Nanti coba gua pasangin untuk aksesorisnya ini. Lalu kemudian ada dapat sejenis bulatan-bulatan kayak gini. Ini nanti dipadukan dengan yang tiang-tiangnya tadi, yang ini nanti harusnya untuk si lingkaran sihirnya. Oke, jadi kurang lebih segitu untuk aksesorisnya. Dan next kita akan coba bermain juga dengan pose-posenya ya. Check this out.
Iya, jadi itu tadi ya guys untuk pose-pose keren dari SF Ultraman Z Gamma Future ya. Jadi di sini tadi sudah sempat gue kasih sedikit beberapa pose dan juga aksesorisnya ya, seperti Z Riser Beam-nya ini dan juga aksesoris tangan yang seperti memetik ya gitu ya. Jadi setelah dia memetik gitu untuk Gamma Illusion ya, seperti itu. Dan ya menurut gua sih ini keren banget sih untuk si SAF Ultraman Z Gamma Future-nya ini. Dan untuk SF Ultraman Z Gamma Future ini gua beli seharga 350 ringgit Malaysia, yang kalau dirupiahkan itu mungkin kurang lebih sekitar 1,2 juta rupiah. Jadi memang harganya adalah harga standar untuk premium Bandai ya. Jadi memang kalau untuk harga limited edition premium Bandai memang ya nggak jauh-jauh lah harganya dari 350 ringgit Malaysia atau sekitar 1,2 juta kalau dirupiahkan. Dan ya menurut gua meskipun harganya 1,2 juta tapi figur ini sangat-sangat worth ya, sangat-sangat keren si SF Ultraman Z Gamma Future-nya ini. Bisa kalian lihat ini berpose seperti ini aja, ini udah keren banget ya. Ini sangat-sangat kece badai, betul-betul mantap. Dan ya gua puas banget sih untuk figur original yang satu ini. Dan ya gua rasa sekian aja dulu untuk video review dari SF Ultraman Z Gamma Future. Like jika kalian suka dengan video ini, share kalau kalian suka banget, dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan juga kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan ya segini aja dulu untuk video kali ini. Gua Felix, gua pamit dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao.